Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-An'am ayat 54 bagian kedua. Disimak sampai beres ya, karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan untuk jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu man 'amila minkum. Hukum tajwidnya adalah idhar syafawi jika diteruskan. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf sin. Cara membaca mim ini adalah dibaca dengan idhar atau jelas. Minkum su'an. Hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam satu kata, di mana mad tabi'inya adalah waw sukun yang didahului dhammah, kemudian hamzahnya adalah an, maka sinnya panjang, boleh 4, boleh 5 harokat, namun tidak boleh 2. Berikutnya ada hukum iqlab, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf ba. Cara bacanya bunyi tanwin diganti bunyi mim sukun ya. Jadi bunyi n diganti bunyi m. Kemudian tahan dengungkan. Su'am bijahalatin. Ha hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara membacanya huruf ha panjang 2 harokat. Bijahalatin. Berikutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat, karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf tha. Cara bacanya tanwin disamarkan menuju tha disertai bunyi dengung. Samar dan dengungannya sama besar karena tha ini makhrajnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Bijahalatin summa. Mim tasydid hukumnya gunnah musyaddadah, sebab mimnya bertasydid. Cara membacanya didengungkan, bunyi m tahan kurang lebih 2 harokat. Summa taba. Ta hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Summa taba mim. Selanjutnya ada hukum iqlab lagi ya, karena nun sukun berhadapan dengan huruf ba. Maka cara bacanya bunyi nun sukun diganti bunyi mim sukun, kemudian tahan dengungkan. Mim ba'di. Nah ini walaupun haknya barisnya panjang, jika berhenti hak ini jadi sukun, dalnya pendek. Ba'di. Thumma taba mim ba'dihi. Nah jika diwasolkan ada hukum madnya, namanya mad silah qasirah. Sebab ada hak dhamir yang diapit 2 huruf yang hidup ngada sukun sebelum dan setelahnya ya. Dan huruf setelahnya bukan hamzah, bukan a ataupun i ataupun u. Maka hak dhamirnya dipanjangkan 2 harokat. Mim ba'dihi wa as. Sod itu punya ciri khas sifat yang dinamakan sofir. Sofir artinya berdesis ya. Untuk sod dianalogikan seperti suara angsa.
wa aslaha fa'annahu. Nunnya hukumnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat. Fa'annahu, hukumnya madsilah qasirah. Sebab ada hal dhamir yang sebelum dan setelahnya huruf hidup dan setelahnya bukan a, i, u, bukan hamzah. Kalau sebelumnya boleh hamzah ya. Maka cara bacanya hal dhamir dipanjangkan 2 harokat. Fa'annahu ghafur. Fu hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ghafurur. Huruf ra dibaca secara tafkhim sebab barisnya di atas baris dhammah. Cara bacanya ra dibaca tebal. Ghafurullah. Selanjutnya ada hukum idgham bila gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf ra. Cara bacanya tanwin dileburkan atau dimasukkan ke ra tanpa berdengung, tanpa ditahan ya. Ghafurur rahim. Ra yang kedua juga dibaca tafkhim karena barisnya fathah. Cara bacanya ra ditebalkan. Rahim. Saat berhenti di him hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya baris kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf mim. Maka haknya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa'annahu ghafurur rahim. Pertanyaan tajwid hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.